Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Semoga anak-anak solehah 3 Fatimah binti Muhammad selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya nak. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini yaitu tema 3 subtema 4 yaitu tentang peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Di mana nanti kita akan membahas tentang perubahan wujud benda pada proses pembuatan gula merah. Yang kedua yaitu kita akan bersama-sama membahas tentang perubahan wujud pada proses pembuatan garam. Pembahasan yang ketiga yang akan kita bahas yaitu perubahan wujud pada proses terjadinya hujan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang perubahan wujud pada peristiwa pemanasan global. Nah, langsung kita bahas saja ya solehah-solehah. Yang pertama yaitu peristiwa perubahan wujud pada proses pembuatan gula merah. Nah, teman-teman di sini ada yang pernah memakan gula merah? Angkat tangan, katakan saya. Ternyata semuanya ya pernah makan gula merah. Oke, di sini kita akan membahas perubahan wujudnya. Perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan gula merah itu disebut pembekuan atau kondensasi. Mengapa pada proses pembuatan gula merah itu perubahan wujudnya termasuk ke dalam pembekuan atau kondensasi? Karena ketika gula aren dari air nira yang dimasak hingga mendidih, lalu dicetak dan dibiarkan hingga memadat, dalam kegiatan tersebut terjadi perubahan wujud benda dari cair menjadi padat yang disebut dengan istilah membeku atau kondensasi. Dari sini teman-teman sudah paham kan? Alhamdulillah. Nah, Miss Puji mau tanya lagi nih sama teman-teman. Teman-teman sudah tahu bagaimana sih cara proses pembuatan gula merah? Oh, belum tahu ya? Oke, yuk kita bahas bersama-sama tentang proses pembuatan gula merah. Sebelum kita membahas proses pembuatan gula merah, Miss Puji mau tanya lagi nih, solehah-solehah, tahu apa itu nira? Nira adalah cairan yang manis yang diperoleh dari batang tanaman seperti tebu, bit, sorghum, mapel, atau getah tandan bunga dari keluarga palma seperti aren, kelapa, kurma, nipah, sagu, siwalan, dan sebagainya. Jadi nira itu adalah getah ya, getah dari batang tanaman sayang, tetapi yang rasanya itu manis. Nah, untuk gula merah itu sendiri berasal dari nira yang merupakan hasil sadapan dari pohon aren. Gula merah dibuat dari tanaman aren atau bahasa ilmiahnya Arenga pinnata. Mengapa nira sebagai bahan baku gula merah? Karena pada nira pada tanaman aren itu mengandung kadar gula yang sangat tinggi, antara 10-15%, sehingga cocok digunakan sebagai bahan pemanis. Oke teman-teman, kita langsung aja ya ke proses pembuatan gula merah. Yang pertama yaitu nira disaring, kemudian direbus hingga mendidih. Nira diaduk sampai mengental dan berwarna coklat. Nira yang telah matang berarti sudah jadi gula merah cair. Gula merah cair dituangkan ke cetakan dari batok kelapa. Selanjutnya, gula merah didinginkan hingga mengeras. Gula merah yang sudah mengeras siap untuk dikonsumsi. Selanjutnya, pembahasan pada peristiwa perubahan wujud pada proses pembuatan garam. Nah, teman-teman tahu kan, kemarin kan telah mempelajari tentang perubahan wujud benda tuh, ada 6 kan. Untuk proses pembuatan garam ini termasuk ke yang mana ya? Masya Allah, tepat sekali jawabannya, yaitu penguapan, di mana perubahan bentuk benda cair menjadi gas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang prosesnya ya pada pembuatan garam itu. Sebelum kita membahas, Miss Puji mau tahu nih, solehah-solehah tahu kan bahan utama dari pembuatan garam itu dari mana ya? Iya, betul sekali, dari air laut.
Mengapa air laut? Karena air laut mengandung garam dan mineral lainnya yang membuat air laut menjadi asin. Rasa asin membuat air laut tidak enak diminum, dan kandungan garam membuat orang yang meminum air laut menjadi dehidrasi atau kekurangan air. Akibatnya keluarnya air dari sel tubuh. Namun, air laut dapat diolah menjadi garam dapur untuk keperluan masak. Yang pastinya air laut ini diolah dulu ya teman-teman, dengan memanfaatkan evaporasi atau penguapan untuk memisahkan garam dari air laut. Berikut adalah proses pembuatan garam. Yang pertama yaitu petani garam membuat petakan-petakan tanah. Ya, teman-teman bisa lihat pada gambar. Yang selanjutnya, setelah petakan siap, air laut dialirkan ke dalam petakan. Air laut dalam petakan akan menguap karena sinar matahari. Air laut dalam petakan akan surut dan berubah menjadi kristal-kristal garam. Gimana teman-teman? Sekarang sudah paham kan tentang perubahan wujud pada proses pembuatan gula merah dan proses pembuatan garam? Masya Allah, Alhamdulillah kalau sudah paham. Selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan wujud pada proses terjadinya hujan. Teman-teman sudah tahu perubahan wujud pada proses terjadinya hujan itu termasuk ke dalam perubahan wujud yang mana ya? Ya, cerdas sekali, yaitu mengembun atau kondensasi. Pengembunan atau kondensasi adalah perubahan fisik dalam keadaan suatu zat dari bentuk gas ke bentuk cair. Dan perlu teman-teman ketahui ya, pengembunan itu dapat terjadi saat uap air atau gas lainnya mencapai titik cairnya. Nah, salah satu contoh pengembunan dalam kehidupan sehari-hari ini adalah pembentukan proses terjadinya hujan. Yang pertama yaitu panas matahari membuat air laut atau danau menguap. Yang selanjutnya, uap air terkumpul di udara dalam bentuk awan. Selanjutnya, awan yang penuh dengan uap air tertiup angin ke daratan, lalu uap air jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Selanjutnya, air tersebut akan kembali lagi ke laut, diserap oleh tanah, oleh akar pohon, dan dataran rendah lain di bumi. Begitu seterusnya ya teman-teman. Oke, pembahasan yang terakhir pada peristiwa perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari yaitu peristiwa pemanasan global. Nah, untuk jenis perubahan wujud saat terjadinya pemanasan global yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Teman-teman udah tahu kan pemanasan global itu terjadi karena apa? Ya, karena peningkatan suhu pada bumi. Nah, untuk peningkatan suhu bumi dikarenakan banyak faktor ya teman-teman, seperti polusi dari kendaraan bermotor, asap dari pabrik-pabrik, dan borosnya pemakaian listrik. Selain itu, pemanasan global berbahaya bagi bumi. Kenapa? Karena es di wilayah kutub akan mencair dan menyebabkan permukaan air laut naik. Jika hal tersebut dibiarkan, akan menyebabkan pulau-pulau tenggelam. Alhamdulillah, pembahasan tentang peristiwa perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari telah selesai. Selanjutnya yaitu tugas. Tugasnya yaitu teman-teman melengkapi pada gambar yang telah Miss Puji sediakan. Jadi teman-teman menjawabnya dari nomor 1 sampai nomor 7 ya. Kalau teman-teman tadi menyimak penjelasan Miss secara fokus, maka teman-teman akan bisa menjawabnya ya. Dikumpulkan pada link yang telah Miss Puji sediakan ya. Semangat mengerjakan soleha-soleha, tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Puji akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.